Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah terus memberi kita sehat, kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa menjalankan semua aktivitas kita dengan baik dan lancar. Yang lebih penting lagi, Allah telah memberikan kita rahmatnya, hidayahnya sehingga kita bisa hadir dalam majelis ilmu, mengkaji ilmu-ilmu warisan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang ada banyak orang yang mempelajari agama dari kalangan anak-anak muda. Jadi mereka bersemangat mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam, bersemangat mencari ilmu. Nah, yang sering menjadi pertanyaan adalah dari kawan-kawan kita adalah, kita mau belajar agama itu dari mana? Caranya bagaimana? Ada satu nasihat penting ya dari Syekh Az-Zarnuji dalam kitab Ta'lim Muta'allim. Dalam mukaddimahnya ada satu kisah yang diceritakan oleh beliau. Kata beliau, saya menemui banyak orang yang menuntut ilmu, orang yang mempelajari agama dengan sungguh-sungguh, dengan serius sungguh-sungguh. Tetapi mereka kemudian menemui kegagalan. Mereka tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan. Lalu apa kata Syekh Az-Zarnuji? Kata beliau, itu karena dua hal. Satu, tidak memenuhi syarat-syarat untuk mempelajari agama. Yang kedua adalah niat yang salah. Maka di sini yang penting harus kita perhatikan adalah tradisi para ulama kita, ya. Tradisi para ulama kita bagaimana sih dalam mempelajari agama itu, sehingga apa yang kita harapkan, yang diharapkan oleh tuntutan syariat itu bisa terpenuhi, ya. Maka di sini penting untuk membaca tradisi para salaf-salaf kita, para ulama-ulama kita terdahulu. Jadi kalau kita baca kitab-kitab para ulama, Imam Al-Ghazali yang membahas ilmu, Syekh Az-Zarnuji, Imam Al-Haddad dan lain sebagainya, itu memang orang yang mau mempelajari ilmu agama itu harus kenal ilmunya. Jadi kenal ilmunya dulu, sifat-sifat atau sifat ilmu Islam itu bagaimana. Ya, sebelum kita jauh mempelajari, mendalami, kita harus kenal, berkenalan dengan sifat atau karakter-karakter ilmu Islam itu bagaimana. Ya tentunya ilmu dalam Islam berbeda. Pemahaman kita tentang konsep ilmu berbeda dengan pemahaman para filosof-filosof barat misalnya. Ya. Ilmu dalam Islam itu punya karakter, ya, punya sifat tersendiri, sehingga pendekatannya itu bisa berbeda. Dan yang lebih penting adalah orang belajar agama, ilmu agama ini tidak bisa dipandang gampang atau remeh, ya. Tidak bisa orang ingin menjadi orang alim dalam satu bidang ilmu agama Islam itu belajarnya sambil-sambilan, asal-asalan, ya. Belajar sambil makan, ya. Belajar sambil nikah. Nah, itu bagaimana itu, ya. Tapi yang lebih penting adalah
kita harus tahu, harus paham bahwa tidak mudah memang orang mempelajari agama. Tapi karena ini ilmu yang sangat penting, ilmu dari warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pendekatannya itu bisa berbeda, sumber-sumbernya itu bisa berbeda dengan kalau kita belajar dari perspektif konsep ilmu barat misalnya ya. Nah, apa saja yang harus diperhatikan bagi para pemula, bagi orang yang sedang atau akan mempelajari ilmu agama? Di sini ada satu hal penting, yaitu pendekatan batin. Rata-rata para ulama kita itu memberi nasihat kepada kita semua ya, bahwa orang yang akan mempelajari ilmu agama itu harus memperhatikan pendekatan ini. Dan pendekatan batin ini menjadi metode dalam mempelajari ilmu agama, yang kadang-kadang mungkin kita mengabaikan hal ini ya. Kita sudah serius dengan pendekatan atau metode yang zahir ya, pendekatan yang modern, pendekatan akliyah, rasional ya. Itu sudah kita pahami, kita pelajari dan sebagainya. Tetapi ada satu hal penting yang harus tidak boleh kita abaikan, yaitu pendekatan batin. Apa saja itu? Nah, di sini saya membaca dalam kitab Al-Manhaj As-Sawi ya, yang ditulis oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith ya, seorang ulama kelahiran Bogor, seorang alim ya, ahli fikih yang sekarang di Madinah Al-Munawwarah. Jadi ini ulama yang sangat luar biasa, kitab-kitabnya juga sangat banyak, ditulis dalam bahasa Arab ya. Di sini Al-Manhaj Sawi ini diterbitkan di Hadramut di Yaman ya. Di sana dipakai, dibaca. Artinya ulama-ulama kita itu sekarang masih banyak yang menghasilkan karya-karya yang sangat luar biasa. Dalam kitab Al-Manhaj As-Sawi, beliau menjelaskan bahwasanya orang yang mau mempelajari ilmu agama itu yang pertama adalah thaharatul qalbi wa takhalli anil mukhalafat. Yaitu hatinya harus bersih. Ini metode pertama. Ya, kalau kita baca kitab-kitab yang lain hampir sama. Thaharatul qalbi wa takhalli anil mukhalafat, dan hati itu dibersihkan dari pelanggaran-pelanggaran, maksiat dan sebagainya, pelanggaran-pelanggaran agama. Di sini beliau mengutip Imam An-Nawawi. Wa qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu fi muqaddimati Syarhil Muhadzab. Imam Nawawi dalam kitab Muqaddimah Syarah Muhadzab. Syarah Muhadzab ini kitab fikih ya. Ditulis oleh Imam As-Sayrazi, kemudian disyarah oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Kata beliau, yanbaghi lil muta'allim ay yutahhir qalbahu minal adnas yasluha liqabulil ilmi wa hifdhihi wa istithmarihi. Hendaknya seyogyanya bagi orang yang mempelajari ilmu, pertama-tama adalah membersihkan hati dari berbagai macam kotoran. Kotoran-kotoran hati, dari penyakit-penyakit hati. Ini kunci sukses yang pertama. Supaya apa? Supaya hati itu bisa menerima ilmu, bisa menjaga ilmu itu dalam hatinya ya, karena hati itu atau jiwa itu tempatnya ilmu ya. Jadi ilmu itu kalau masuk kemana? Di situ, ke dalam hati, ke dalam jiwa kita. Nah, kalau tempatnya ini kotor, maka ilmu tidak bisa menerima. Nah, ilmu itu al-ilmu nurun. Jadi ini sebagaimana digambarkan oleh Imam Al-Haddad rahimahullah. Kata beliau, "Lau ji'ta biwa'in wasakhin li rajulin turidu minhu samanan aw asalan aw nahwa dzalik qala laka ruh izilhu awalan." Kalau misalnya kita membawa satu wadah ya, apa gelas atau piring ya,
kepada seseorang isinya itu makanan, ya, makanan. Tapi wadah ini kotor, maka apa yang dikatakan orang tersebut? Terus isilhu awalan, bersihkan dulu wadah ini sebelum Anda memasukkan makanan di dalamnya. Ini dalam perkara duniawi loh ya. Ini dalam perkara duniawi saja kita perhatikan bahwa tempat itu harus bersih. Nah, apalagi dalam soal ilmu, ya. Ini harus lebih diperhatikan lagi. Wa kaifa tudau al-asraru fil qulubil wasiq. Bagaimana hati ini, hati yang kotor itu mau diisi dengan perkara-perkara yang baik, mau diisi dengan cahaya, maka nggak bisa. Maka di sini kalau kalau hati itu, jiwa itu kotor, maka menolak, ilmu itu akan menolak. Jadi tidak bisa masuk. Ya mungkin orang itu bisa jadi pintar, bisa karena bisa hafal ilmu, ya bisa. Tapi persoalannya kemudian kalau hatinya kotor, dia tidak bisa mengamalkan ilmunya itu, ya. Atau ilmunya itu bisa disalahgunakan misalnya. Ya, nah ini banyak terjadi ya. Memang orang yang sesat, menyimpang dari agama itu banyak faktornya. Nah, bagaimana ini si fulan bin fulan itu sudah belajar agama di sini, kemudian sampai tingkat ini, belajar kepada syekh ini, kepada profesor ini, nah, kepada guru ini. Guru-gurunya baik, ya. Tempat-tempat mereka belajar itu semua baik, ya. Cuma kenapa dia itu kok menyimpang, ya? Kenapa dia kemudian menentang Allah, ya, kemudian terang-terangan menentang Allah di hadapan orang banyak, di hadapan publik? Kok bisa seperti itu? Ya banyak faktor, ya. Dianya pinter ya, tapi jahil, ya, tapi jahil. Makanya ilmu itu cahaya, wal jahlu dzulmun. Ilmu itu cahaya, sedangkan kebodohan itu adalah kegelapan. Jadi kalau orang itu kalau ada cahaya, kita bisa mengetahui sesuatu, ya, bisa melihat sesuatu, bisa mengenali sesuatu. Tetapi kalau cahaya itu redup atau hilang, maka sesuatu kita tidak bisa kenali, tidak bisa melihat, ya, di situ. Ya, jadi penting ini, maka termasuk dari pendekatan batin adalah kisah dari siapa? Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi kata beliau dalam satu syairnya, Imam Syafi'i ini satu kali mengeluh dengan daya hafalnya. Ya, Imam Syafi'i ini orang yang sangat alim, orang sangat pintar, ya, daya hafalnya kuat. Ya. Nah, beliau belajar kepada Imam Malik kitab Muwatta, ya, pada usia yang sangat masih muda, ya. Tapi dia berangkat belajar ke Imam Malik untuk belajar kitab Imam Muwatta ini, kitab Al-Muwatta ini. Imam Syafi'i sudah hafal kitab Al-Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik. Artinya Imam Syafi'i itu luar biasa. Tapi di sini suatu kali hafalannya kok kurang gitu, ya, kurang. Mungkin bagi kita enggak kurang, bagi Imam Syafi'i sangat kurang. Kata beliau, syaqautu ila waqi'in su'a hifdzi fa arsadani ila tarkil ma'asi. Gurunya ini Syekh Waqi', ya. Dia mengeluh, ya, curhat kepada Syekh Waqi' tentang buruknya hafalan beliau. Maka gurunya Syekh Waqi' ini memberi petunjuk untuk supaya apa? Tinggalkan maksiat. Wa akhbarani bi anna al-ilma nur. Kemudian beliau Syekh Waqi' memberitahu bahwasanya ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yuhda li'asin. Dan cahaya Allah itu tidak diberikan kepada orang yang ahli maksiat. Ya, ini penting. Bersihnya hati, bersihnya jiwa. Kemudian yang kedua, al-ikhlasu lillahi fi ta'allumil ilmi, ya. Ikhlas dalam mempelajari ilmu agama. Nah, ini tantangan kita. Tidak banyak orang belajar ilmu karena dorongan ini, dorongan itu, karena motivasi ini, motivasi itu. Ya, tantangan kita itu materialisme. Jangankan orang yang
kebanyakan orang itu kalau mempelajari ilmu itu ya, apalagi kalau di lembaga ilmu formal perkuliahan, misalnya kuliah di Fakultas Ilmu Syariah, kuliah di Fakultas Usuluddin misalnya. Jadi kadang-kadang ya, bukan kadang-kadang, banyak ya, itu ada dorongan-dorongan materi ya, dorongan-dorongan materi. Jadi kalau sudah lulus dari fakultas ini, nanti kerja apa, dengan gaji berapa gitu. Kalau sudah lulus dari Fakultas Usuluddin misalnya, Anda jadi apa, kemudian pekerjaan itu nanti gajinya apa ya. Ya ini sering menjadi problem kita ya. Jadi ini tantangan besar kita ya, orang tua ya, pelajar, bahkan guru pun seperti itu ya. Guru, dosen itu kadang-kadang seperti itu ya. Ini tantangan kita. Kadang satu kali saya pernah mendengar secara langsung ya, satu pertanyaan ya. Orang mahasiswa kalau masuk jurusan ilmu hadis misalnya, ini nanti setelah lulus kerja di kantor apa gitu. Ya saya jawab ya, kerjanya di akhirat, kerja di kantor akhirat gitu. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang salah ya. Itu menunjukkan orientasinya itu materi belaka ya. Ini berbahaya. Jadi kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah ya, jadi kalau orang belajar agama kemudian tujuannya itu untuk menumpuk kekayaan, untuk memperbanyak pengaruh, supaya orang itu datang kepada dirinya dan punya pengaruh, kedudukan yang terhormat di depan masyarakat misalnya begitu. Itu sama saja kata Imam Al-Ghazali, dia itu sama saja dengan menghancurkan tiang agama. Ini berbahaya. Maka di sini dikatakan oleh Al-Habib Zain bin Smith, wa'lam annahu la budda li talibil ilmi min husni niyyah fi ta'allumil ilmi. Hendaknya orang yang mempelajari ilmu agama itu memurnikan niatnya dalam mempelajari ilmu. Karena apa? An-niyatu hiya al-aslu fi jami'il af'al. Karena niat itu pokok, pangkal dari segala amal ya, dari segala perbuatan. Lalu niat apa? Ya. Pertanyaannya, kalau orang belajar itu niatnya bagaimana? Bayan bagi ayyaqsida bihi wajhallahi wal amal bihi. Yang pertama, hendaknya niat itu adalah mencari ridha Allah dan mengamalkan ilmunya ya. Pertama ridha Allah. Yang kedua, wa ihya syariah, menghidupkan syariat. Wal qurba minallahi wa talaba ridahu. Jadi untuk mendekatkan diri kepada Allah, supaya dekat dengan Allah. Wa izalatil jahli an-nafsi, dan menghilangkan kebodohan yang ada dalam jiwanya, dalam dirinya. Wa ihya ad-din wa ibqa'il Islam bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkari min nafsihi wa minal ghairi biqadril imkan. Jadi menghidupkan agama dengan cara amar ma'ruf nahi munkar ya. Amar ma'ruf itu yang pertama, amar ma'ruf nahi munkar kepada dirinya, kemudian kepada orang lain selain dirinya sesuai kemampuan ya. Ini niat. Jadi kita ulangi, yang pertama adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan ilmunya. Yang kedua, menghidupkan syariat. Yang ketiga, pendekatan diri kepada Allah. Jadi cara PDKT kepada Allah. Yang ketiga, menghilangkan kebodohan yang ada dalam dirinya. Yang kelima adalah menghidupkan agama dengan cara amar ma'ruf nahi munkar. Baik amar ma'ruf nahi munkar kepada dirinya maupun kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, syaratnya adalah at-tawadhu wa khidmatul ulama. Tawadhu dan khidmah. Khidmah kepada ulama. Nah, ini kadang-kadang pelajar-pelajar kita, pelajar mahasiswa kita itu kurangnya di sini.
Di sini kita diajari oleh para ulama kita, para salaf-salaf kita untuk menghormati ulama, orang yang memiliki otoritas dalam ilmu agama. Ya. Bukan sekedar menghormati, tapi juga khidmah. Nah, ini lebih penting lagi. Khidmah itu melayani. Syekh Az-Zarnuji misalnya menceritakan tentang seorang gurunya dalam kitab Ta'lim Muta'allim. Jadi di situ bagaimana caranya agar supaya anak kita itu jadi orang yang berilmu. Maka jawab diterangkan oleh gurunya adalah dengan cara mengajari anak itu, dengan cara kita, bukan anak, maaf, dengan cara kita khidmah pada ulama. Kalau kitanya yang tidak berilmu, maka insya Allah anak kita yang akan berilmu. Kalau tidak, anak kita yang tidak berilmu, cucu kita akan menjadi orang yang berilmu. Ini banyaklah kisah-kisah yang seperti ini, banyak ya. Dikisahkan oleh Imam Al-Haddad, dikisahkan oleh para ulama-ulama salaf kita, banyak cerita-cerita gini tentang khidmah, pentingnya khidmah para ulama kepada orang yang berilmu. Ini penting. Ada satu ulama mengatakan bahwa hobinya itu sedekah kepada dua golongan. Ada satu orang itu orangnya orang biasa, bukan orang berilmu, orang biasa tapi orang soleh. Dia kalau punya kelebihan uang, dia berikan kepada fakir miskin, dan kalau ada kelebihan diberikan kepada ulama. Jadi sedekahnya seperti itu sebagai khidmah dia kepada ulama. Dan ternyata anaknya menjadi alim, menjadi seorang ulama. Ini penting ya. Yang bagi li talibil ilmi alla yadhulla nafsahu bit-tama' wa yahtaraza an takabbur. Jangan takabur ya. Menjadi orang yang menuntut ilmu jangan sombong. Ya, maka khidmah ulama itu merupakan cara atau riyadhah ya. Latihan supaya dia itu tidak sombong, supaya dia itu tawadhu. Tawadhu kepada orang yang punya ilmu. Ya, bukan saja kepada gurunya, tapi kepada siapa saja yang punya ilmu dia hormati. Ya, dia khidmah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, la yatlubu ahadun hadzal ilma bil mulki wa izzin nafsi fa yaflu. Jadi orang kalau mempelajari ilmu dengan bangga diri, dengan takabur, dengan seakan-akan dia bisa sendiri, maka dia tidak berhasil, tidak akan berhasil. Walakinna man talabahu bi dhulli nafsi wa dhikil 'aish wa khidmatil ulama aflah. Jadi kata Imam Syafi'i, sedangkan kalau seorang pelajar itu mencari ilmunya itu dengan cara ya dia tidak takabur tapi dengan tawadhu, khidmah kepada ulama, dan kehidupannya itu sederhana, tidak mewah-mewahan ya. Seperti Imam Syafi'i ya, Imam Al-Ghazali ya, dia ditinggal orang tuanya ketika masih kecil. Nah, Imam Syafi'i misalnya juga begitu. Dia tidak modal apa-apa ya, tapi ternyata berhasil menjadi ulama besar yang kita kenal sampai sekarang. Jadi sebetulnya modal itu juga menjadi faktor, tapi bukan hal yang menjadi patokan utama. Iya. Jadi umur, modal, ya kecerdasan itu modal harta ya, itu modal kita mencari ilmu supaya kita berhasil. Tapi itu bukan jadi patokan utama. Ya, modal itu jadi patokan utama. Contohnya para ulama-ulama kita banyak yang fakir. Ya, banyak yang ditinggal orang tuanya ketika masih kecil, dan ketika belajar tidak punya sangu, tidak punya harta yang lebih. Yang penting itu niat. Kalau kita itu niatnya sangat kuat, insya Allah Allah akan menolong. Insya Allah di situ pasti ada pertolongan. Ya. Orang yang mencari ilmu itu diluaskan rezekinya oleh Allah. Diluaskan rezekinya bukan berarti kaya, enggak. Tapi dia kalau mau beli ini, mau makan itu, artinya enggak kelaparan lah, ya, enggak kelaparan. Jadi belum ada ceritanya orang menuntut ilmu itu kelaparan. Ya. Nah, ini penting ya.
Kemudian yang terakhir ya. Yang terakhir adalah iltimasul faedah. Nah, bukan terakhir ini. Dua yang terakhir. Iltimasul faedah haitsu kanat. Jadi mencari faedah. Faedah ini ya ilmu, manfaat. Haitsu kanat, dari mana saja. Nah, di sini Al-Imam Al-Habib Aidrus bin Umar Al-Habsyi rahimahullah mengatakan yanbaghi lis-salik ay yakhudal faedah al-ilmiyah wal adab al-hasanah asy-syar'iyyah min haitsu wajadaha. Hendaknya orang yang menuntut ilmu itu mengambil faedah ilmu, adab, ya, adab yang baik, ilmu-ilmu syariah dari mana saja yang ia temui. Yang penting orang itu, guru itu baik, maka ambillah ilmunya. Ya. Min qaribin aw ba'idin, baik itu yang dekat atau yang jauh. Aw rafi'in aw wadi'in. Ya, jangan pandang, oh ini orang, guru ini dihormati banyak orang. Saya pula. Kadang-kadang ada orang berilmu, orang alim, itu tidak memperlihatkan ilmunya, banyak yang seperti itu. Ya. Tidak menampakkan diri banyak, ya, terlihat di depan orang mungkin terhina atau biasa-biasa saja, dianggap orang itu biasa-biasa saja, tapi ilmunya luar biasa, alimnya luar biasa. Itu banyak seperti itu. Maka ambillah ilmunya. Jadi jangan beda-bedakan, tidak boleh membeda-bedakan. Oh ini orang dihormati banyak orang, ini tidak terlalu banyak muridnya. Di situ saya belajar kepada orang banyak muridnya. Ya. Ukurannya bukan itu. Ukuran itu bukan banyak dan sedikitnya murid, tapi kealimannya, dia mengamalkan ilmunya, ya, itu. Au dhahirin au khamil. Kadang orang alim itu nampak keilmuannya, ada orang alim itu yang tidak nampak keilmuannya. Ada yang seperti itu. Ya, ada orang alim itu yang banyak muridnya, ada orang alim itu yang muridnya sedikit bahkan tidak punya murid. Ya. Nah, banyaknya sedikitnya tidak menjadi ukuran, ya. Ada ulama-ulama kita yang khumul itu menyembunyikan, tidak mau popularitas, ya. Tidak mau ya macam-macam, ya. Ya dia biasa aja, hidupnya biasa-biasa aja. Tapi begitu wafat dia dikenal banyak orang, menjadi masyhur. Itu banyak kisah-kisah yang seperti itu. Jadi jangan pilih-pilih seperti itu, ya. Kalau perlu lebih banyak. Kalau kita baca sirah para ulama-ulama kita, gurunya itu jumlahnya sangat banyak. Tidak cukup 1, 2, 3, jumlahnya sangat banyak. Imam Nawawi itu puluhan itu, ya. Belajar kepada ini, belajar ini, dan itu oleh beliau diingat semua guru-gurunya. Pokoknya yang ia mengajari satu ilmu itu menjadi gurunya. Ya. Nah, ini penting. Kemudian yang terakhir at-takhaffuf minat ta'am wal manam. Mempersedikit, ya, makan dan tidur. Ini adabnya orang menuntut ilmu adalah jangan banyak makan, ya. Jangan banyak tidur, ya. Karena seperti kata qala Syahnun, kata Imam Syahnun rahimahullah, la yasluhul ilmu liman ya'kulu hatta yashba. Katanya ilmu itu tidak bisa masuk kepada orang yang makan, ya, makan sampai kenyang, ya. Makanya sampai, kalau kita kan makannya sampai kenyang, ya. Beda dengan Rasulullah, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama-ulama kita, ya. Imam Luqman misalnya, Imam Luqman, ya, ada menasihati anaknya dalam kata hikmahnya, ya. Ya bunaya, wahai anakku, apabila lambung ini atau perut ini itu penuh, ya, penuh dengan makanan, artinya kenyang, maka namatil fikrah, pikiran itu menjadi tidur, artinya nggak bisa mikir. Nah, kalau sudah kenyang pasti nggak bisa mikir. Kemudian hikmah itu tertahan, nggak bisa mendapatkan hikmah. Kemudian waqa'adil a'dha wanil ibadah, artinya orang itu jadi malas ibadah, ya, jadi malas ibadah.
Nah, beda dengan para ulama kita ya. Penting ya sekarang itu ya, kalau sirah itu jangan berhenti kepada sirah Nabawi, sirah Khulafaur Rasyidin, sirah para ulama, baca itu penting. Ambil hikmahnya, ambil faedahnya, ambil pelajarannya. Ya, sirah-sirah para ulama ini sangat-sangat penting ya. Sangat penting membaca sejarah para ulama kita. Ya, misalnya Imam Syafi'i ya, supaya kita mendapatkan pelajaran. Beliau itu masyabitu mundu sita asyara. Aku ini tidak kenyang ya, sejak berapa? 16 tahun. Sita asyara sana. 16 tahun itu tidak merasa kenyang. Kalau kita ditanya, kapan Anda merasa kenyang? Ya setiap hari kenyang. Ya, setiap hari kenyang. Ya, setiap makan itu kenyang. Kalau makannya 3 kali, kenyang 3 kali sehari. Ya. Kalau makannya 2 kali, ya kenyangnya 2 kali sehari. Ya. Kalau 1 bulan, berapa kali kenyang kita? Ya, 30 kali 2, 60 kali kenyang. Jadi kita itu kenyang itu berkali-kali setiap hari. Beda dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i 16 tahun tidak pernah merasakan kenyang. Rasanya kenyang itu bagaimana? Selama 16 tahun. Makanya Imam Syafi'i itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang luar biasa, ilmu yang hebat, ilmu yang sampai generasi kita itu kenal, menghormati beliau. Beliau diagungkan, ya. Nah, ini penting ya. Nah, itulah diantara ada berapa tadi? Ada 5 ya. 5 syarat orang yang akan mempelajari ilmu agama. Ini harus diperhatikan supaya orang itu sukses dalam mempelajari agama. Sukses itu tidak diukur dari perkara duniawi. Ya, kalau saya belajar di madrasah ini, belajar di pesantren ini supaya apa? Supaya nanti saya menjadi dai, bayarannya banyak, kaya raya. Ya bukan. Bukan itu. Ukuran kesuksesan itu adalah belajar itu apa? Tujuan belajar itu menjadi orang yang baik. Orang yang menjadi orang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu, mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.